Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang homeostasis. Next. Anggota kelompok kami yakni Charlotta Krista Bariri dan Sila Kriscahyanti. Next. Di PPT ini akan menjelaskan tentang homeostasis. Next. Definisi homeostasis. Kata homeostasis berasal dari bahasa Yunani yang berarti tetap atau diam. Dalam ilmu biologi, homeostasis stabilan diri di saat lingkungan di sekelilingnya mengalami perubahan. Next. Mekanisme homeostasis. Kalau negatif feedback terjadi di sebagian besar kontrol homeostasis, dan untuk mengoreksi terjadinya kontrol suhu tubuh, kontrol tekanan darah, kontrol konsentrasi gula darah, dan kontrol konsentrasi ion. Kalau dan untuk meningkatkan atau mempertahankan perubahan khusus, contohnya seperti pembekuan darah dan. Selanjutnya kami akan membahas mekanisme homeostasis pada penyesuaian suhu tubuh. Berikut merupakan bagian atau mempelajari bagaimana mekanisme homeostasis dalam penyesuaian suhu tubuh. Dari bagian tersebut dapat kita ambil kesimpulan hipertermia dengan kulit sebagai sensor, yakni bagian korpus serta pembuluh darah dan kelenjar keringat sebagai efektor, maka mekanisme hipertermia, maka reseptor pada kulit yakni korpus huruf ini akan memberi sinyal ke pusat atau mengeluarkan panas yang ada dalam tubuh agar homeostasis. Efektor pembuluh darah dilatasi sehingga dekat dengan permukaan kulit yang bertujuan agar suhu dalam tubuh mudah keluar dengan mengaktifkan sekresi keringat. Itulah mengapa kita saat berada dalam pembuluh darah melebar dekat dengan kulit dan berkeringat karena kelenjar keringat mulai. Selanjutnya adalah saat kondisi badan hipotermia atau corpus callosum dan kontrol senternya adalah hipotalamus, lalu efektornya adalah pembuluh darah dan juga dalam lingkungan dingin atau hipotermia, maka reseptor dingin pada kulit kontrol suhu di hipotalamus untuk menaikkan suhu atau mempertahankan panas yang ada di dalam tubuh hipotalamus dengan cara menyempit atau vasokonstriksi sehingga jauh dengan permukaan kulit. Tujuannya agar otot rangka akan menangkap sinyal dari hipotalamus dengan mengaktifkan gerakannya. Itulah mengapa itu cenderung pucat karena pembuluh darahnya itu menyempit jauh dari kulit dan kita menggigil karena. Selanjutnya ialah mekanisme homeostasis dalam keseimbangan gula darah. Next. Dari gambar tersebut, sistem homeostasis kontrol keseimbangan gula darah, terdapat keadaan di mana gula darah meningkat atau yang di mana kadar gula darah rendah, yaitu hipoglikemia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tinggi atau hiperglikemia. Keadaan ini terjadi biasanya ketika kita setelah makan, di mana dalam komponen-komponen kontrol homeostasis terdapat stres ketika kadar gulanya ialah sel beta pankreas, efektornya ialah hati atau liver, dan sel otot rangka. Kadar gula yang tinggi, maka di saat itu sel-sel di dalam tubuh kita akan mengambil glukosa ATP sebagai cadangan energi dalam tubuh kita. Maka sel beta pankreas ini akan dialirkan ke dalam darah. Hormon insulin tersebut kemudian akan diabsorpsi oleh hati gunakan untuk merubah glukosa tersebut menjadi glikogen. Nah, proses perubahan glikogenesis. Glikogen yang akan disimpan di hati ini dan sel otot rangka ini akan digunakan energi. Next. Kemudian keadaan saat hipoglikemia atau kadar gula sel alfa pankreas dan efektornya adalah hati atau liver yang rendah atau biasanya saat kita puasa dan di saat sel-sel tubuh membutuhkan ATP, maka sel alfa pankreas akan mengeluarkan hormon glukagon absorpsi oleh hati atau liver yang nantinya digunakan untuk merubah glikogen menjadi glukosa sehingga konsentrasi glukosa dalam darah itu meningkat dan kadar gula dalam sel tubuh sebagai bahan pembuatan energi. Sekian, terima kasih.